Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 14 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kamu dan dia. Bagaimana hari ini? The Chariot reverse, kemudian Ten of Pentacles, kemudian Nine of Swords, Two of Cups reverse, Six of Cups reverse, and Three of Pentacles reverse. Oke, aku lihat di sini kamu ambisi banget ya sebenarnya sama dia. Pengen adanya segera komitmen dengan dia. Bahkan di sini ingin terlihat perfect, ingin terlihat sempurna semuanya gitu. Bahkan sampai kamu itu saking ambisiusnya sampai melupakan kehidupanmu sehari-hari atau bahkan keluargamu. Jadi kamu ini suka nih sama seseorang ya, bahkan di sini kamu pengen banget segera ada komitmen dengan dia. Tapi aku lihat di sini kamu kecewa atas tindakan dia ya. Ada kekecewaan dari kamu terhadap akibat dari tindakan dia. Jadi kamu sebenarnya ambisius banget, pengen langsung ada komitmen dari dia gitu ya, ke dia gitu. Kamu ingin adanya pernikahan, kamu ingin adanya pertemuan keluarga seperti itu ya, aku lihat di sini. Tapi ini belum terjadi, kamu udah kecewa sama dia ya, kamu udah sakit hati sama dia. Ada kebohongan atau perselingkuhan ya yang dilakukan oleh dia sehingganya kamu kecewa banget dan gugurlah harapanmu ya terhadap dia. Ini tidak terjadi atau mungkin ini tertunda sehingganya kamu ya kecewa banget deh ya, kecewa, pupus harapanmu seperti itu. Ini juga akibat dari dia ketahuan selingkuh, atau mungkin dia yang mengungkapkan bahwa dia ini selingkuh. Dan memang kamu itu udah kayak ada feeling gitu ya, ada feeling bahwa ada yang aneh nih sama dia, kayaknya dia selingkuh nih. Nah akhirnya ternyata setelah kamu perhatikan ya, dia mengungkapkan bahwa dia selingkuh, atau mungkin kamu langsung melihat gitu ya bahwa dia selingkuh kayak gitu. Jadi ada skandal lah dari dia ya, dan itu terungkap kayak gitu. Nah memang kalau The Chariot keluar nih, memang hubungan kalian itu memang butuh usaha atau effort lebih ya untuk bisa mempertahankan hubungan. Cuman aku lihat di sini karena saking ambisiusnya kamu, sampai-sampai kamu ini sering mengabaikan keluarga, pekerjaan, atau inti dari kebahagiaan koneksi antara kamu dengan dia gitu ya. Mungkin di sini kamu karena saking ngebetnya pengen segera ada komitmen, seolah-olah kamu kayak memaksakan segala sesuatunya. Akhirnya di sini ada tindakan dari si dianya ya, mungkin merasa tidak nyaman dengan desakan kamu atau apa gitu ya, yang ngebuat dia akhirnya dia selingkuh. Dan ya ternyata
tindakan dia menyakiti kamu gitu. Dan memang dari si dia ini juga tidak memberikan effort ya, tidak memberikan usaha atau upaya dari si dia untuk ngebuat hubungan ini jadi ke komitmen yang serius ya. Memang dari si dianya yang nggak ada usaha. Memang di awal tuh dia semangat banget ngejalanin hubungan sama kamu, tapi seiring berjalannya waktu perasaan dia berubah, tindakan dia berubah, perilaku dia berubah terhadap kamu, dan ya dia selingkuh, terus juga dari perubahan itu akhirnya dia males gitu ya, atau ya tidak memberikan usaha untuk keinginan kamu ya, untuk memperjuangkan keinginan kamu dalam komitmen ini gitu, untuk bisa adanya komitmen, adanya pernikahan seperti itu. Memang dari si dianya juga nggak ada usaha, padahal di sini kamu udah ngebet banget pengen adanya pernikahan di hubungan kalian. Nah, ketika dia menjalin hubungan nih dengan si selingkuhannya, ya otomatis kan kamu pergi nih ya. Entah kamu udah pergi atau masih stay, ataupun intinya orang ini lebih fokus lebih menjalin hubungan ke selingkuhan ya daripada ke kamu. Jadi dia udah nggak ngefokusin lagi ke kamu. Entah kalian sudah berakhir di sini, tapi ternyata setelah dia menjalin hubungan dengan selingkuhannya, kok ya malah dia itu selalu kepikiran kamu, selalu mengenang kamu, bernostalgia dengan kamu, maksudnya bernostalgia tentang kamu. Dia masih hidup dalam masa lalu dia bersama kamu ya. Jadi hati dia ternyata memang nyantolnya ke kamu, walaupun raga dia bersama selingkuhannya, kok ya aku sebutnya selingkuhan aja deh ya, selingkuhan dia gitu, tapi ternyata hati dia sama kamu. Jadi raga ke orang lain, hatinya ya ke kamu kayak gitu. Ternyata dia tidak bisa menghilangkan perasaan dia seutuhnya ke kamu. Dia tidak bisa seutuhnya memberikan perasaan dia ke selingkuhannya ini. Ribet hidup dia ya. Ya, jadi kehidupan percintaan dia dengan selingkuhan ini nggak baik-baik aja, hambar. Ya bagaimana sih perasaan yang kalau secara raga sama dia tapi batinnya sama yang lain gitu ya. Jadi hubungan dia dengan selingkuhannya ini nggak ada harmonisnya, nggak ada nikmatnya seperti itu ya. Jadi pikiran hati dia travelingnya cuman ke kamu cuman badan dia ke selingkuhannya. Cuman ya akhirnya ya mau gimana juga fokusnya pasti ke kamu gitu ya. Jadi kayak melayang aja hidup dia ini ya, badan dia tuh kayak melayang aja kalau saat dia sama selingkuhannya ini berdekatan kayak gitu ya, karena hati dan pikiran dia travelingnya ya ke kamu gitu. Dan aku lihat juga kalau misalkan kalian masih bersama pun, aku lihat di sini kamu tidak mau mengupayakan dia untuk fokus lagi ke kamu ya. Kalau misalkan kalian pun sudah berpisah, aku lihat di sini ya kamu lebih ke pasrah ya. Kamu nggak mau mengusahakan dia lagi, kamu tidak mau merebut dia dari selingkuhannya ini, kamu nggak mau memberikan upaya apapun dalam hubungan kalian, karena di sini aku lihat kamu benar-benar kecewa banget sama dia dan kamu nggak mau mengusahakan dia lagi untuk kembali ke kamu. Dan dia pun aku lihat di sini ya mau ke kamu pun bingung ya, karena dia masih dengan si pihak ketiga ini, dengan selingkuhan ini. Jadi dia nggak bisa juga ngasih effort ke kamu, nggak bisa ngasih usaha ke kamu gitu, karena dia masih bersama si dia ini. Akhirnya pun ya endingnya pun dia mengalami kegagalan juga dengan si selingkuhannya ini ya, karena ya itu tadi pikiran dan hati dia ke kamu, tapi badan dia ke selingkuhannya ini. Jadi
walaupun kalian sama-sama tidak ada effort untuk memperjuangkan hubungan sampai ke komitmen bersama dia bersama kamu ya, dia ini tidak ada usaha dan kamu juga tidak ada usaha untuk bisa memperjuangkan komitmen ini ya. Jadi dia ini tidak belajar dari hubungan dia yang sebelumnya kayak gitu ya. Mungkin ini juga udah sering kali dia lakukan ya, jadi walaupun dia dengan selingkuhannya ya nggak sukses juga hubungannya, berakhir juga ya, karena dia selalu kepikiran kamu dan dia tidak memfokuskan hubungan dia dengan si selingkuhannya ya, hanya raga doang adanya di selingkuhannya ini gitu. Jadi aku lihat di sini gagal lagi dia dengan selingkuhannya, dan dia tidak belajar dari kebiasaan dia dalam hubungan percintaan ini dari masa lalu dia gitu ya. Dia nggak belajar dari masa lalu tentang hubungan gitu deh, intinya seperti itu deh ya. Oke. Jadi saat ini pun pikiran dan perasaan dia itu cuman ke kamu doang ya. Situasi dia sekarang ngambang. Dia dengan selingkuhannya pun gagal hubungannya, tapi pikiran dan hati dia ke kamu. Tapi aku lihat di sini ya, saat ini pun dia nggak ngejalin hubungan dengan siapa-siapa gitu ya, karena di sini fokus dia cuman ke kamu. Jadi dia pengen ke kamu. Jadi dalam masa transisi dia ini ya, dari perpisahan dia dengan selingkuhan terus mau ke kamu, itu benar-benar yang dia nggak ada siapapun ya. Jadi ya mungkin dia lagi fokus untuk gimana caranya datang lagi ke kamu gitu ya. Dia lagi mencari cara, karena di sini aku lihat dia nggak ada effort apapun, nggak ada usaha apapun. Bahkan mau ke kamu pun dia bingung kayak mana ya, mengusahakannya itu kayak mana dia masih bingung kayak gitu ya. Oke. Tapi aku lihat memang fokus dia cuman ke kamu doang, hati dia cuman ke kamu doang, pikiran dia hanya ke kamu doang. Cuman ya itu, kalau dia belum datang, dia masih belum tahu mau ngapain ya, masih belum ada usaha, belum ada upaya. Tapi bukan berarti dia ada yang lain, enggak. Aku lihat dia single, dia sendirian di sini ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini ya. Karena aku lihat di sini dia serius ya. Cuman kamulah orang yang ada di hati dia, hanya kamulah orang di pikiran dia. Jadi mungkin ketika dia datang nanti memang dia benar-benar nggak ada siapapun, nggak ada pasangan siapapun ya. Dia benar-benar single datang ke kamu nanti gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.